Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Bagi teman-teman yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silahkan requestnya jangan di YouTube ini, tetapi requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest ya. Grup ini adalah grup publik dan gratis, jadi siapapun silahkan langsung join aja dan kita bisa saling sharing di sana. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka caranya ini gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, JUC, RHB, dan Equator. Nggak menutup kemungkinan kita juga akan bekerja sama lagi dengan sekuritas-sekuritas lainnya. Fiturnya apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan? Nah, di sini ya, di bawah ini teman-teman bisa baca sendiri. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan dan ingin tanya-tanya dulu, atau mungkin bahkan ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan langsung kontak aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor 081905068073. Bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk trading di saat market seperti ini di indeks Indonesia ya atau di IHSG, maka udah saatnya nih teman-teman belajar untuk trading di market lainnya. Mungkin kalau yang tertarik dengan forex itu silakan untuk mempelajari forex, atau teman-teman bisa juga belajar cryptocurrency atau koin. Kenapa sih kok koin? Bukannya koin juga lagi turun ya, sama seperti saham? Jangan salah, karena kalau kita tradingnya di Binance, kita bisa melakukan yang namanya short. Jadi ada dua posisi ya, kalau kita di Binance ini berbeda dengan aplikasi cryptocurrency lainnya. Di Binance teman-teman bisa buka dua posisi, yaitu long dan short. Bagi teman-teman yang belum paham istilah ini, mungkin bisa dipelajari dulu apa sih short itu dan apa sih long ini. Kalau short itu adalah ketika market semakin turun, kita malah semakin profit ya. Kalau kita mengambil posisi long, itu posisinya sama seperti di saham juga. Jadi kita hanya beli, posisinya beli atau buy. Semakin koinnya naik, maka kita semakin profit. Jadi ini menguntungkan kita, karena kalaupun koinnya turun kita bisa profit, kalau koinnya naik kita juga bisa profit, karena dua arah ya. Ini adalah salah satu contoh porto dari member, dan dia mendapatkan keuntungan sebesar 12 ribuan lebih USDT. USDT ini senilai dolar ya, jadi 1 dolar kurang lebih sekitar 14.000 sampai 15.000. Ini tinggal dikalikan aja. Ini saya zoom biar teman-teman bisa melihat lebih detail. Ini PNL-nya atau profit ya, realisasinya. Bagi yang penasaran maka silakan mengunjungi channel District 88 Crypto. Channel ini adalah bagian dari Wisdom and Invest dan channel ini gratis ya. Teman-teman cukup join aja atau follow channelnya District 88 ini, maka teman-teman akan mendapatkan informasi dan edukasi-edukasi secara gratis yang sangat bermanfaat sekali. Ini adalah salah satu contohnya untuk mengambil posisi short. Tentu di Binance ini ada dua market ya, yang satu namanya market spot dan satu lagi future. Kalau market spot itu kurang lebih sama seperti saham, jadi hanya bisa mengambil posisi buy. Kalau di futures kita bisa mengambil dua posisi, yaitu short, dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi saat si Bitcoin ini turun, kita malah bisa profit. Lalu ini contoh yang posisi long, jadi saat koinnya naik, kalau ini contohnya di Shiba ya, nama koinnya adalah Shiba. Saat koinnya naik kita juga bisa profit. Jadi dua sisi, mau koinnya naik ataupun turun kita tetap bisa profit. Bagi yang penasaran atau ingin mendaftar aja dulu, mau lihat-lihat dulu, itu silakan, nggak ada paksaan ya untuk deposit. Jadi ini hanya benar-benar mendaftar, membuka akunnya aja, tidak perlu deposit, tidak perlu membayar apa-apa. Dengan menggunakan referral dari Wisdom and Invest atau District 88, maka teman-teman kalau nanti suatu saat ingin trading akan mendapatkan diskon fee trading sebesar 10%. Jadi kita ada beberapa pilihan, salah satunya adalah Binance, Teko Crypto ataupun Indodax. Tapi aplikasi yang bisa melakukan short itu hanya di Binance ya.
Lalu untuk teman-teman yang sudah terbiasa trading dan merasa ingin join grup premiumnya, jadi kita juga ada ya grup premium. Kalau yang di channel ini dia gratis, tidak berbayar. Kalau grup premium ini teman-teman bisa kontak aja langsung di win_client. Di dalam grup premium ini maka teman-teman akan mendapatkan coin pick setiap harinya. Coin pick ini apa sih? Jadi seperti stock pick ya. Jadi teman-teman dikasih pilihan-pilihan koin yang cukup menarik, analisanya serta trading plan-nya. Juga teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat banyak banget. Kita masuk ke pembahasan saham. Untuk chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest, dan biasa yang menggunakan chart ini adalah member yang berbayar ya. Untuk nasabah memang gratis, tapi chartnya bentuknya agak berbeda. Kalau kita menggunakan chart ini tuh enak banget karena dia udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Seperti di sini ya, jadi kita tinggal ngikutin aja, kalau ada sinyal beli maka beli, kalau ada sinyal jual maka kita jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara baik dan benar, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya MDKA. Untuk MDKA hari ini dia memang muncul segitiga hijaunya. Tapi untuk saham-saham yang lagi sideways ataupun dia downtrend, segitiga hijau dan merahnya ini sebetulnya tidak begitu valid ya. Validnya adalah ketika segitiga hijaunya muncul, pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Jadi segitiga yang di sini sebetulnya sifatnya spekulatif buy. Dan strateginya yang sebaiknya digunakan saat lagi sideways ataupun sedang downtrend, maka kita gunakan strateginya buy on support, sell on strength. Kalau lagi downtrend kita fast trade aja. Kalau misalnya lagi sideways kita belinya di support, lalu ketika sudah cuan atau mendekati resist kita boleh jual. Saat ini untuk pixelnya MDKA hanya hijau satu, jadi masih agak kurang oke ya. Yang bagus adalah ketika pixelnya dia hijau dua-duanya. Untuk momentumnya juga ini belum oke-oke banget, dia memang ada sih. Momentumnya berwarna biru Ben-Hur, tapi belum sampai dia semakin menanjak menjadi seperti tangga seperti ini. Untuk supportnya ada di sebelah sini, kita bisa gunakan support yang di sini 2400, resistnya kita bisa gunakan yang di sebelah sini ya 2800. Jadi kalau kita lihat ini trennya dia masih sebetulnya masih sideways. Kita bisa entry atau spekulatif buy di area support karena dia mantul juga ya di 2400 ini. Mudah-mudahan dia bisa mencapai targetnya yaitu di resist yang 2800. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 2400, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Jika MDKA ini mampu bertahan di atas garis win, ini yang namanya garis win. Dan apalagi kalau dia mampu breakout dari 2800 dan 2880-nya ini artinya oke banget. Karena artinya MDKA melanjutkan kenaikannya dan menjadi bullish. Untuk ICBP ini belum ada sinyal untuk entry dan dia masih bergerak dalam channel downtrend ya, jadi masih belum oke. Pixelnya juga masih merah-merah, momentumnya juga masih berwarna merah-merah, jadi masih belum oke. ICBP akan lebih menarik kalau misalnya dia sudah breakout atau keluar dari channel downtrendnya. Jadi mudah-mudahan dia bisa seperti yang di sebelah sini dengan targetnya. Kalau misalnya dia breakout maka dia akan testing lagi area resist yang di 9275. Selama dia belum mampu keluar dari channel downtrendnya, maka ICBP bisa kita skip aja, kita cari saham lain yang sedang uptrend. ICBP saat ini supportnya kita bisa gunakan support di harga low kemarin atau di angka yang ini juga bisa, atau kita gunakan support yang di sebelah sini juga bisa ya. Resistnya saat ini sementara ada di 8300, ini resist secara horizontal. Juga ada resist channel downtrendnya, ini adalah angka resist channel downtrend yang di sebelah sini yaitu 8450. Untuk ANTM saat ini belum ada sinyal untuk entry juga, tapi dia mulai mantul ya dari penurunannya kemarin. Pixelnya saat ini hanya hijau satu, jadi belum oke-oke banget juga. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya juga masih berwarna merah. Yang bagus adalah ketika dia sudah mulai berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak seperti ini ya. Jadi sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau
pixelnya menjadi hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Supportnya saat ini kita bisa gunakan harga low di candle yang sebelah sini ya. Untuk resistnya kita gunakan resist yang sebelah sini yaitu 2490. Bisa juga mudah-mudahan dia bisa testing kembali resist yang sebelah sini yaitu 2700. 2490-nya ini juga merupakan resist dari garis winline. Jadi garis winline yang di sebelah sini ini bisa kita gunakan sebagai support dan resist juga. Mudah-mudahan sih dia bisa breakout ya dari garis winline-nya dan testing lagi area resist yang di sebelah sini 2700. Tapi kalau dia tidak mampu, misalnya dia kejedot di sebelah sini, dia kejedot di resist 2490-nya, maka potensinya dia akan melanjutkan penurunannya ke support yang di bawahnya yaitu 2100. Selama dia masih bertahan di 2100 ini, maka kita masih bisa trading kan, kita take top aja. Atau untuk teman-teman yang ingin fast trading juga bisa gunakan time frame yang kecil. Kalau dia mantul di 2100 atau area support ini, maka teman-teman bisa buy on support dan sell on strength. Untuk Arto ini cukup menarik karena dia sudah mulai kemarin itu muncul segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau dan ada momentumnya ya. Dan hari ini dia juga breakout dari area sideway-nya. Ini adalah area sideway-nya. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Saat ini dia pixelnya masih hijau-hijau, ada momentum yang semakin menanjak. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry misalnya sejak kemarin, tinggal pasang trailing stop aja. Kalau berdasarkan sinyal win, statusnya adalah masih hold dengan profit sudah 20% ya. Happy cuan. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini yaitu 11650 ataupun kita gunakan support garis win. Jadi selama dia bertahan di atas garis win line itu masih oke. Garis win line-nya ada di 10725. Jika dia breakdown dari garis win line jadinya agak kurang bagus lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit kalau misalnya dia sampai breakdown. Jadi seperti ini ya, mudah-mudahan si Arto dia bisa bertahan di atas garis win line seperti ini lagi. Selama dia bertahan, ini teman-teman tinggal update aja trailing stopnya. Untuk EMTK ini cukup menarik juga karena dia sudah mulai ada momentumnya walaupun masih berupa biru muda ya. Ini adalah momentumnya berwarna masih biru langit, mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi seperti ini dan semakin menanjak. Saat ini EMTK sebetulnya masih sideway juga, jadi untuk sideway minornya, sideway kecilnya adalah seperti ini. Untuk sideway besarnya seperti ini ya, ini adalah area sideway yang besar juga. Pixelnya saat ini hijau-hijau cukup menarik dan udah ada momentum yang tadi ya, biru langit. Support terdekat kita bisa gunakan yang di sebelah sini, juga sekaligus ada support garis win line yaitu 2220, di bawahnya juga ada lagi 2100 dan 2020. Selama dia masih mampu bertahan di support minimal di 2020, maka teman-teman masih bisa trading dengan strateginya. Kalau dia sideway maka buy on support dan sell on strength ya. Resistnya kita gunakan resist yang di sini yaitu 2390 dan di atasnya juga ada lagi 2580, 2680. Jika dia tidak mampu menembus resistnya 2390, maka untuk teman-teman yang misalnya ada yang sudah spekulatif buy di bawah di area support sini, bisa sell sebagian dulu ya. Jadi sebagiannya lagi tinggal teman-teman pasang trailing stop, mudah-mudahan dia bisa naik dan testing lagi resist yang di atasnya. Untuk PPRO ini menarik banget karena dia bertahan di atas garis win line. Memang dia sempat jebol satu candle di sini, tapi kalau kita kasih toleransi seharusnya sih belum kena ya trailing stopnya. Pixelnya saat ini masih hijau-hijau, masih menarik dan masih ada juga momentumnya. Walaupun belum menanjak banget seperti ini, tapi mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Kalau berdasarkan sinyal win, segitiganya sudah muncul di sebelah sini. Saat muncul juga dia ada pixelnya hijau-hijau ya dan ada momentumnya, jadi cukup menarik. Statusnya masih hold di sebelah sini dengan profitnya sudah 9,3%.
Jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Supportnya kita bisa gunakan support garis win line, ini ada angkanya yaitu 84, ataupun support channel yang warna hijau ini ya di 83. Boleh teman-teman kasih toleransi misalnya 1-2% di bawah support supaya nanti nggak kena prank lagi. Jadi kalau dia hanya bikin ekor-ekor seperti di sini, teman-teman nggak kehilangan barang. Targetnya untuk resist di channel ini, resist channelnya di 92, jadi mudah-mudahan dia mampu ke sana. Atau bahkan mudah-mudahan dia mampu untuk breakout dari channel yang hijau ini ya. Kalau dia mampu breakout itu cakep banget karena di atasnya ini tidak ada resist yang kuat. Mudah-mudahan dia bisa mencapai ke resist yang sebelah sini nih, yaitu di 114. Untuk ISSP ini juga menarik karena dia masih bertahan di atas garis win line ya. Sinyal winnya ini munculnya udah lama banget. Dan saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya juga menjadi hijau-hijau. Lalu ada momentumnya yang semakin menanjak biru-biru ya. Ini jadi cakep banget, statusnya juga masih hold dengan profitnya sudah 34,3%. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang sudah entry mengikuti sinyal win. Jangan lupa teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Trailing stopnya bisa teman-teman gunakan garis winnya karena dia bertahan terus ya di atas garis win. Garis winnya ini ada di angkanya di sebelah sini yaitu 276. Jangan lupa untuk dikasih toleransi ya. Jadi kalau dia misalnya jebol sedikit seperti di sebelah sini, teman-teman kasih toleransi 1-2% di bawahnya, maka teman-teman tidak kehilangan barang. Atau teman-teman kalau ada yang ingin spekulatif buy, maka bisa spekulatif di dekat area sebelah sini juga ya, dekat-dekat garis win lainnya. Jadi resikonya juga nggak gede-gede banget. Atau gunakan time frame kecil, cari area support di time frame kecil. Potensinya ISSP kalau melanjutkan kenaikannya, dia akan testing lagi resist yang di sebelah sini yaitu 306 atau bahkan mudah-mudahan bisa testing di 312-nya. Kalau ISSP sampai breakdown dari garis win line, breakdownnya harus valid ya. Valid artinya setelah closing dia berada jauh di bawah garis win, jadi misalnya melebihi 3% di bawah garis win, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu karena potensinya kalau dia breakdown dari sini dia akan testing lagi ke support yang di bawahnya sini ya. Untuk DOIT ini masih sideway dan dia belum ada sinyal untuk entry. Area sideway-nya di sebelah sini. Untuk saat ini dia pixelnya masih merah-merah dan momentumnya masih berupa titik pink. Ini ya, yang di sini dia berupa titik pink jadi masih belum oke. Karena dia sideway maka kita bisa gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Kecuali dia berhasil breakout dari area sideway-nya disertai dengan momentum yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak ya. Ini DOIT, supportnya kita bisa gunakan yang di sebelah sini yaitu 342. Resistnya kita gunakan yang sebelah sini yaitu 398. Jadi kita beli atau spekulatif buy di area dekat support dan kita sell on strength atau sell di dekat area resist. Kalau dia sampai breakdown dari 342 maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Jangan lupa ya untuk memberikan toleransi sekitar 1-2% di bawah supportnya supaya teman-teman nggak kena prank. Untuk saham bank dia mantul ya kemarin di sini dan dia bertahan di atas garis win jadi cukup menarik. Pixelnya saat ini masih satu hijau aja, yang bagus adalah saat dia sudah menjadi hijau dua-duanya. Momentumnya saat ini masih belum begitu oke, tapi sudah mulai ada perbaikan ya karena udah menjadi merah tua dan semakin mengecil. Mudah-mudahan dia tetap bertahan di atas garis win dan momentumnya mulai menjadi biru Ben-Hur yang semakin menanjak. Yang penting selama si bank ini mampu bertahan di atas garis win, maka artinya dia masih oke. Potensinya si bank ini bisa aja dia menjadi sideway. Kalau dia menjadi sideway maka ini akan menjadi area sideway-nya yaitu support di 2910 dan resistnya di 3900.
Selama dia bertahan di atas garis win, maka masih ada potensi ya, dia akan testing lagi 3.900-nya. Tapi kalau dia breakdown dari garis win, maka potensinya dia akan testing support yang 2910. Garis winnya saat ini ada di 3190. Untuk GDST saat ini, hari ini dia muncul ya segitiga merah, artinya sudah exit. Statusnya di sebelah sini juga sell dengan profit 25%. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang sudah kena trailing stopnya. Saat ini pixelnya masih hijau-hijau dan momentumnya sebetulnya masih ada ya, cuma memang sudah mulai melemah, dia udah menjadi biru tua dan semakin mengecil. Dan ada potensi juga si GDST ini, dia kan masih bergerak dalam channel uptrend ya, yang hijau ini. Selama dia bertahan di supportnya, ini ada support 123, kita boleh kasih toleransi 1-2% di bawahnya. Selama dia bertahan, maka artinya masih ada potensi dia bisa mantul dan naik kembali ya. Jadi bisa aja dia pergerakannya jadi zigzag mengikuti channel uptrendnya. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan dia mampu mantul, bertahan di sana dan testing kembali area resist. Tapi kalau dia tidak mampu bertahan, artinya dia breakdown. Breakdownnya yang valid ya, artinya saat closing dia sudah breakdown di bawah support uptrendnya itu. Kalau GDST ini mampu bertahan dalam channel ini, maka artinya dia akan testing lagi area resist. Terdekatnya resist di 131, lalu 139 dan 143. Kalau dia breakdown dari channelnya, maka artinya dia akan testing support yang di sebelah sini 112. Komposit kita hari ini dia mencoba untuk bertahan di atas garis win. Mudah-mudahan besok masih lanjut ya. Sesuai dengan analisa saya di video-video kemarin, yaitu si komposit ini ada potensi dia mantul dan testing resist downtrendnya ini. Ini ada resist di sebelah sini. Kalau ini angkanya adalah angka resistnya yaitu 5947. Jadi ada potensi ya, karena sedang bergerak dalam channel downtrend, artinya dia akan bergerak zigzag seperti ini. Misalnya, jadi ada potensi dia akan testing lagi di area sini. Kalau dia tidak mampu breakout dari channel downtrendnya ini, berarti IHSG akan kejedot di resist ini dan kembali turun untuk testing supportnya lagi. Jadi teman-teman tetap ya stay alert, jangan terlalu FOMO atau fear of missing out. Jadi jangan saat lagi naik teman-teman malah mengejar harga. Tetap strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Selanjutnya hari ini saya kasih lagi screener HKHQ-nya secara daily ya. Cara baca screener ini udah saya jelaskan juga di video kemarin. Jadi untuk teman-teman yang belum ngerti cara bacanya, silahkan dilihat aja video kemarin. Nanti di belakang saya akan bagi juga beberapa chart dari HKHQ-nya, cuma saya pilihnya itu secara acak ya. Dan saya harap teman-teman bisa mempelajari juga di video-video yang kemarin, sehingga teman-teman mengerti nih perbedaannya, chart mana yang bagus dan chart mana yang kurang oke. Dan hati-hati, chart HKHQ ini ada beberapa yang tidak begitu valid, karena ada indikasi bahwa bandarnya itu cuma tuker-tukeran barang. Jadi salah satu contohnya kemarin saya udah pernah kasih contoh juga, yaitu misalnya di BAT, BHAT ya. Jadi kalau teman-teman lihat chart HKHQ-nya itu terasa aneh atau dia tidak bergerak sesuai dengan harga, jadi misalnya HKHQ-nya semakin naik tapi harganya malah turun, itu artinya dia tidak bergerak searah, jadi tidak valid ya. Yang bisa teman-teman gunakan kalau misalnya HKHQ-nya tidak valid, teman-teman bisa gunakan teknik analisa secara manual aja. Ini adalah list selanjutnya. Jangan lupa list ini adalah screener secara mentah. Jadi teman-teman tetap harus analisa kembali masing-masing chartnya ya. Jadi kira-kira dia chartnya ini sedang tren apa, supportnya di berapa, strateginya bagaimana. Jadi bukan berarti semua saham yang masuk ke screener HKHQ harus kita HK atau kita beli langsung saat itu. Bukan berarti yang masuk screener HKHQ akan naik besoknya. Karena bisa aja dia bagusnya hanya di time frame kecil ya. Jadi kalau misalnya chart HKHQ-nya ini bagus di time frame 5 menit, tapi ternyata chart secara daily-nya dia masih menurun. Itu artinya hanya untuk fast trading aja. Kecuali dia di time frame kecilnya bagus dan di daily-nya udah bagus, artinya teman-teman bisa gunakan untuk swing. Ini adalah salah satu contohnya untuk BBCA.
Hari ini memang HKQ-nya cukup oke banget ya, cukup tinggi banget. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir rebalancing MSCI. Jadi jangan heran setiap kali ada rebalancing, misalnya MSCI Index atau FTSE, biasanya akan terjadi hal-hal seperti ini. Di saat closing, beberapa saham akan terjadi namanya gap up atau tiba-tiba dia bisa gap down. Jadi seperti si BBCA ini ya, ketika closing dia tiba-tiba gap down. Tapi ada yang nampung nih saat dia closing. Jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu untuk naik. Namun secara tren si HKQ-nya ini sebetulnya belum oke-oke banget. Kecuali di daily-nya dia semakin menanjak begini ya. Itu artinya teman-teman bisa buy dan di swing lebih lama. Kalau saat ini kita tetap aja sesuai dengan technical analisa aja. Untuk BCA ini supportnya di 31300 dan resistnya di 32500. Kalau dia breakdown 31300 artinya dia akan testing kembali support di bawahnya 30675. Untuk pegas juga sama ya seperti si BBCA. Jadi karena ada rebalancing maka hal-hal seperti ini bisa terjadi. Hari ini HKQ-nya ini cukup tinggi, ada potensi besok dia bisa naik. Tapi karena dia tren secara daily-nya masih menurun, jadi kita masih harus pantau di esok hari ya. Kecuali di daily-nya dia sudah semakin menanjak, itu akan semakin oke. Kalau misalnya dia hanya satu hari tinggi seperti ini, maka artinya masih belum oke-oke banget. Jadi artinya setiap kali ada rebalancing dan dia terjadi seperti ini, kita bisa abaikan aja HKQ-nya. Kita harus pantau kembali di esok hari ya. Apakah dia akan semakin menanjak atau dia hanya terjadi satu hari aja. Kalau dia hanya terjadi satu hari aja kayak begini, kita bisa gunakan technical analisa aja. Support resist pegas, ini supportnya kita bisa gunakan harga low yang di sebelah sini ya, atau di 10.50. Resistnya kita gunakan yang 11.45. Kalau dia bisa breakout, maka resist selanjutnya ada di 12.80. Secara tren sih si pegas sebetulnya masih downtrend, jadi kita bisa skip, cari aja saham lain yang lebih menarik. Jadi ini adalah chart HKQ dari Arto. Tadi saya juga udah bahas ya di depan. Cuma memang di depan saya nggak nunjukin chart HKQ-nya. Ini bisa teman-teman lihat, kelihatan bahwa dia secara daily chart HKQ-nya itu menarik. Jadi dia breakout disertai dengan HKQ yang oke. Bisa hold aja, mudah-mudahan Arto bisa panjang jalannya ke depan ya. Untuk BABP ini bisa teman-teman lihat hari ini dia arah, dan ini ya contohnya chart HKQ yang menarik secara daily. Ini si BABP secara daily dia sangat bagus banget, dia hijau-hijau begini ya. Itulah yang kita perlu cari di chart HKQ-nya ini. Mudah-mudahan besok si BABP masih lanjut. Tapi harus teman-teman ingat bahwa market bisa berubah setiap saat. Itulah enaknya kalau kita bisa cek chart HKQ di setiap saat. Chart HKQ ini nggak hanya secara daily ya, kita juga bisa request di time frame kecil, misalnya di 5 menit, 15 menit, ataupun hourly. Dan chartnya itu juga live, jadi teman-teman bisa cek kapanpun, teman-teman bisa update apakah bandarnya masih akumulasi atau bandarnya sudah distribusi. Untuk MLPL teman-teman bisa lihat, kan di 2 hari yang lalu kan saya sempat bilang ya, MLPL ini masih bagus, tapi hati-hati market bisa berubah arah setiap saat. Dan enaknya kalau kita menggunakan chart HKQ ini kita bisa pantau di setiap saat. Kalau yang ini adalah chart secara daily, jadi bisa lihat ini terjadi buangan cukup besar. Kalau kita cek di time frame kecilnya lagi, bisa kelihatan ya lebih jelas. Ini terlihat dia trennya sudah mulai menurun. Apakah artinya besok akan jelek juga? Belum tentu. Bisa aja dia hanya koreksi. Karena kalau kita lihat tren secara daily-nya, dia baru banyak buangannya tuh di hari ini doang. Jadi kalau misalnya kejadian ini berlanjut terus, jadi besok dia masih ada buangan, dan di time frame misalnya hourly, teman-teman cek dia mulai terjadi penurunan yang cukup drastis, maka sebaiknya teman-teman bisa exit dulu. Atau lebih gampangnya teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Karena kalau berdasarkan sinyal win, ini entry-nya udah lama banget ya. Entry-nya udah dari sebelah sini dan profitnya juga udah 200%-an. Untuk BABP, ini contoh dalam 5 menitnya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi di 5 menitnya aja udah bagus banget. Dia ada spike dan trennya semakin menanjak.
Untuk EXCL ini juga menarik karena dia secara daily-nya sudah bagus ya, banyak hijau-hijaunya. Mudah-mudahan dia bisa lanjut naik ke atas. Supportnya saat ini ada di sebelah sini yaitu 2320, 2240 dan support garis win-nya ada di 2130. Untuk BFIN juga menarik karena secara daily dia juga sudah mulai hijau-hijau. Supportnya saat ini ada di sebelah sini, bisa kita gunakan nih. Ini BFIN ya. Ini supportnya ada di sebelah sini. Kalau support win-nya ada di 655. Sekaligus ada support secara horizontal. Jadi kalau si BFIN ini terjadi koreksi dan dia HKK-nya masih bagus, teman-teman bisa buy on weakness ya. Untuk UNVR hari ini dia juga bagus, tapi kita harus ingat bahwa hari ini ada rebalancing MSCI. Jadi apakah ini memang benar-benar valid terjadi akumulasi, kita harus lihat lagi besok. Karena contohnya seperti di sebelah sini juga ya, dia ada akumulasi 1 hari doang tapi besoknya terjadi buangan lagi. Secara tren juga dia masih menurun, secara daily trennya masih menurun, jadi masih belum oke. Kecuali dia secara daily-nya sudah mulai banyak hijau-hijau, lalu dia sudah breakout dari channel downtrend, teman-teman bisa mulai spekulatif buy. Untuk MNCN ini cukup menarik. Jadi beberapa saham dari MNCN ini hari ini banyak yang naik ya. Ini daily-nya juga sudah mulai ada hijau-hijaunya. Supportnya saat ini ada di 905, resistnya ada di 1020. Untuk ke peak ini MNC juga dia masuk screener HKQ ya. Bisa teman-teman lihat dia grafik HKQ-nya cakep secara daily. Mudah-mudahan besok bisa lanjut naik ke atas. Untuk DMMX juga masih cukup menarik. Hari ini bikin ATH terus dia. Secara daily HKQ-nya juga masih cukup menarik. Memang sudah banyak nih mulai histogram merah-merahnya. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang sudah entry sesuai sinyal win di sini, jangan lupa ya untuk pasang trailing stop karena tren bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ini MSIN, ini juga grup dari MNC, tapi memang nggak begitu liquid ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham yang tidak liquid, sebaiknya dihindari aja, cari saham lain yang lebih liquid. Secara daily HKQ-nya ini menarik, dia ada akumulasi cukup besar, supportnya saat ini ada di 158. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.